Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Pak Farid akan menyampaikan mimbar Ramadan yang berjudul tentang Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Ramadan membentuk kebiasaan qiyamul lail. Perlu kita ingatkan kembali bahwa puasa ini, tujuan inti dari puasa ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka ketika kita bertakwa itu ada karakter yang harus kita bangun. Apa saja, Pak? Salah satu karakter yang kita bangun adalah satu, bahwa orang yang bertakwa itu tidurnya sedikit. Bukan sedikit-sedikit tidur, tapi tidurnya sedikit. Nah, hal ini pun juga berlaku pada saat di bulan Ramadan. Mereka tidur sedikit itu bukan berarti, mohon maaf, mereka tidak banyak bergadang, anak-anak. Ya, bergadangnya itu untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah melaksanakan qiyamul lail atau tahajud. Lah, di dalam ibadah bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, ada keistimewaan yang biasanya bulan-bulan selain bulan Ramadan, sholat tahajud itu memang dilaksanakan pada dini hari, ya, berkisaran jam 1 sampai jam setengah 4 atau jam 3. Tetapi di bulan Ramadan ini ada keistimewaan, ada bonus yang Allah berikan kepada hambanya, umatnya Nabi Muhammad, yakni sholat tahajud bisa dilaksanakan ba'da sholat isya yang dinamakan sebagai sholat tarawih. Ya, ini adalah satu keistimewaan yang harus kita syukuri. Lah, ketika ada sholat tarawih ini menjadi salah satu pembiasaan yang harus kita lakukan, walaupun sholat tarawih ini adalah salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat tarawih ini dilakukan sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan berjamaah. Karena Nabi melakukan itu sehingga banyak anggapan dari para sahabat-sahabat atau orang-orang yang menganggap bahwa sholat tarawih ini wajib. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad telah melaksanakan sholat tarawih di rumah dan tidak berjamaah, agar para masyarakat tahu bahwa sholat tarawih ini hanyalah sholat yakni sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sehingga ini adalah salah satu hal yang perlu kita garis bawahi, walaupun sholat sunnah tetapi begitu luar biasanya pahala yang akan didapat oleh seseorang itu. Sehingga ada salah satu hal yang paling penting seperti halnya qiyam Ramadan, yakni man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ya, barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Berarti ini adalah hadis Nabi bagi para umatnya yang betul-betul mengharapkan, ya, mengharapkan karena dilakukan Ramadan ini penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan kabulkan dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya ini. Sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan ini adalah salah satu hal yang bisa membiasakan kita untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Nah, sholat malam ini salah satunya pada saat kita tarawih ini dianjurkan kita membiasakan diri untuk senantiasa melaksanakan ibadah sholat tadi, yakni sedikit tidur. Walaupun setelah Ramadan ini dilaksanakan, walaupun Ramadan ini sudah selesai misalnya, sehingga kita melaksanakan ibadah sholat tahajud itu pada dini hari lagi, tidak ba'da isya lagi. Tetapi
di dalam bulan puasa ini kita dianjurkan untuk dibiasakan agar bisa melaksanakan ibadah qiyamul lail. Ini adalah salah satu hal yang penting. Maka ada satu kata atau satu kalimat yang luar biasa dari Ustadz Hadi Hidayat, bahwa ada orang yang ingin melihat ciri-ciri orang yang masuk surga, maka bisa dia lihat adalah yakni orang yang melaksanakan tahajud itu. Jadi orang yang melakukan atau orang yang melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat malam, itu adalah orang-orang penghuni surga. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting yang bisa kita laksanakan. Ini adalah salah satu proses, apalagi kita sudah memasuki malam ke-21 atau 10 hari terakhir, sehingga kita bisa melaksanakan iktikaf, juga melaksanakan ibadah secara konsentrasi kepada Allah, menghadap kepada Allah, fokus kepada Allah, dan tentunya adalah juga salah satu ingin mengharapkan malam Lailatul Qadar. Ini hal yang paling penting, karena Nabi Muhammad pun juga pada saat beliau akhir hayatnya pun mulai dari beliau melaksanakan, senantiasa beliau melaksanakan ibadah sholat malam, bahkan sampai kakinya ada yang bengkak. Maka apa yang dilakukan, yakni pada saat itu Aisyah, jadi istri Nabi, menyampaikan kenapa sampai melaksanakan atau melakukan itu, padahal Nabi Muhammad ini sudah tentu mendapatkan tiket yakni masuk surga. Ini adalah tetapi apa yang Nabi Muhammad, apakah saya sebagai hamba tidak boleh bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita? Nabi Muhammad yang sudah mendapatkan tiket surga aja itu begitu luar biasa melaksanakan ibadah agar bisa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai umat yang penuh dosa ini, maka harusnya kita senantiasa gemar untuk melaksanakan sholat malam. Walaupun ini berat, tapi insya Allah akan kita lakukan ya. Pak Farid ini pun juga masih proses untuk biar bagaimana bisa istiqomah, semuanya bisa istiqomah, sehingga jika ada yang belum, kita sama-sama melaksanakan qiyamul lail minimal di dalam bulan Ramadan. Pasca bulan Ramadan kita gencarkan, kita giatkan qiyamul lail ini menjadi salah satu bentuk kebiasaan ibadah yang harus kita lakukan, karena tadi sholat malam qiyamul lail itu adalah sholat yang dilakukan adalah hamba-hamba Allah yang masuk surga, yakni amalan-amalan surga, yakni salah satu qiyamul lail. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.